Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan agar kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita, uswah hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumul qiyamah. Anufiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan ketiga dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang membahas kitab Mukhtasaru Ahadits Shiyam, Ahkamun wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Pada kajian kali ini, insyaallah akan dibahas hadis ketiga, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga dibahas pada pertemuan kedua, namun dengan tambahan lafaz dan penjelasan. Al-hadits ats-tsalits fi syai'in min fadha'ilis shiyam. Hadis ketiga tentang keutamaan puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 hingga 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, ia tinggalkan nafsu syahwatnya dan juga nafsu makannya demi aku. Walis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi, kegembiraan saat ia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan tatkala ia bertemu dengan Rabb-nya. Wa la khulufu famis shaim atyabu 'inda Allahi min rihil misk, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Muttafaqun alaih. Penulis menjelaskan, al-hadis dalilun ala fadlis siyam wa 'azimi manzilatihi indallahi ta'ala. Hadis ini merupakan dalil tentang keutamaan puasa dan kedudukannya yang agung di sisi Allah Ta'ala. Wa qad jaa'a fi hadzal hadis arba'un min fadhailihi al-katsirah. Dan dalam hadis ini terdapat 4 keutamaan puasa dari sekian banyak keutamaan lainnya. Al-ula, keutamaan utama, anna as-sha'imin yuwaffawna ujurahum bighairi hisab. Orang-orang yang berpuasa akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Fa innal a'mala kullaha tudha'afu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin.
Karena semua amalan akan dilipat gandakan pahalanya hingga 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. فَإِنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ تَضْعِيفُهُ فِي هَذَا الْعَدَدِ. Karena sesungguhnya pelipatan pahala bagi ibadah puasa tidak terbatas pada jumlah tersebut. Bal yudha'ifuhu Allah azza wa jalla ad'afan katsirah. Akan tetapi Allah azza wa jalla akan melipat gandakan pahala puasa berlipat ganda. Artinya tidak terbatas. Li'anna siyam minas sabri. Karena ibadah puasa termasuk dari bagian kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang sabar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Auza'i rahimahullahu taala menjelaskan, "Laisa yuzanu lahum wa la yukalu, innama yughrafu lahum gharfan." Orang-orang yang bersabar, pahala mereka tidak bisa ditimbang atau ditakar. Sesungguhnya pahala mereka hanya bisa diukur dengan cara disekop. Artinya, begitu besarnya pahala mereka sehingga tidak bisa ditimbang dengan takaran atau dengan timbangan. Dan puasa adalah termasuk ibadah yang sangat agung, bagian dari kesabaran. Bahkan di dalam puasa terhimpun 3 jenis kesabaran, yaitu sabar dalam rangka taat kepada Allah, sabar dalam rangka menjauhi maksiat, dan sabar saat menerima cobaan. Sabar dalam rangka taat kepada Allah karena puasa dan ketaatan lainnya yang dilakukan di bulan Ramadan butuh kesabaran. Baik itu puasanya, salat tarawihnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya butuh kesabaran. Kemudian puasa juga merupakan sabar dari menjauhi maksiat. Karena menjaga dari maksiat dan hal-hal yang bisa merusak atau bahkan membatalkan puasa butuh kesabaran. Begitu juga dalam puasa terdapat sabar dari menerima cobaan. Karena rasa lapar dan haus adalah bagian dari cobaan yang harus dihadapi dengan kesabaran. Jadi, ibadah puasa menghimpun 3 jenis kesabaran, yaitu sabar dalam rangka taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat Allah, dan sabar ketika menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan kedua, di antara keutamaan puasa yang disebutkan dalam hadis, bahwa Allah Ta'ala adhafa as-sawma ila nafsihi. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan ibadah puasa kepada dirinya dari antara seluruh amalan lain. Wa hadza wallahu a'lam bikaunihi yastaw'ibu an-nahar kullahu. Hal ini Allah Ta'ala alam, Allah lebih tahu hikmahnya, bikaunihi yastaw'ibu an-nahar kullahu. Karena ibadah puasa menghabiskan seluruh waktu siang. Fayajidu as-sha'im faqda syahwatihi wa tatuqu nafsuhu ilaiha. Sehingga orang yang berpuasa merasa kehilangan syahwatnya, sementara dirinya menginginkannya. La siyama fi nahari as-saif litulihi wa shiddati harrihi. Terutama pada siang hari musim panas yang panjang dan sangat panas. Dan perlu diketahui bahwa ibadah puasa atau bulan Ramadan di Jazirah Arab, termasuk di antaranya Arab Saudi, mungkin berbeda dengan ibadah puasa yang kita lakukan di tanah air kita. Mungkin di sana terasa lebih berat karena waktu siang itu lebih lama daripada waktu malam.
subuhnya biasa seperti kita sekitar jam 4, namun maghribnya itu biasanya sekitar setengah 6 atau setengah 7, bahkan sampai jam 7 lebih. Selain itu, bulan Ramadan juga biasanya jatuh pada musim panas, yang mana di daerah sana, di daerah Arab sana, suhu musim panas bisa mencapai 40 hingga 50 derajat lebih. Dan pahala semakin besar dengan semakin besarnya godaan atau cobaan. Kemudian penulis menjelaskan rahasia dari ibadah puasa ini, ya, wali anna siyam sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Dan juga karena ibadah puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. La yattali'u 'alaihi illallah ta'ala. Tidak ada yang mengetahui ibadah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa 'amalun batinun la yarahu al-khalq wa la yadkhuluhu riya'. Ibadah puasa adalah amalan batin yang tidak bisa dilihat oleh makhluk dan juga tidak bisa dimasuki riya. Para pendengar rahimakumullah, kemudian hikmah ketiga yang disebutkan dalam hadis di antara hikmah-hikmah puasa adalah anna as-sha'ima idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Orang yang berpuasa ketika bertemu dengan Rabb-Nya, maka ia akan gembira dengan puasanya. Wa dzalika lima yarahu min jazaihi wa thawabihi. Hal itu karena orang yang berpuasa melihat pahala atau balasan yang ia terima dari Allah, wa tarattu bil jazaa 'alaihi biqabuli shaumihi alladhi waffaqahu Allah lahu. Dan pahala atau balasan yang ia dapatkan dari ibadah puasa yang diterima oleh Allah atas dasar taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa amma farhatuhu inda fitrihi, adapun rasa gembira yang ia rasakan ketika berbuka, pada tamami ibadatihi, karena ia bisa menyempurnakan ibadahnya, wa salamatiha minal mufsidat, dan juga karena ia selamat dari hal-hal yang bisa merusak atau bahkan membatalkan puasanya, wa husulu ma muni'a minhu mimma yuwafiqu tabi'atahu, dan juga karena ia bisa melakukan hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan dan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya dilarang. Wa hadza minal farahil mahmud. Dan rasa gembira seperti ini adalah rasa gembira yang terpuji. Li'annahu farahun bi ta'atillahi wa tamamis shaum al-mau'ud 'alaihi thawabul jazil. Karena rasa gembira seperti ini adalah rasa gembira yang dilandasi taat kepada Allah dan juga atas dasar kesempurnaan puasa yang dijanjikan atasnya pahala yang melimpah. Jika seandainya ada kegembiraan yang terpuji, seperti gembira ketika berbuka puasa, maka ada pula gembira yang tidak terpuji, seperti gembira dalam melakukan maksiat, atau seperti gembiranya orang-orang munafik ya, saat mereka bisa melakukan kejelekan, atau saat mereka dipuji karena mereka dipuji atas apa yang mereka tidak lakukan. Kemudian keutamaan keempat yang disebutkan oleh penulis yang disimpulkan dari hadis tadi adalah anna raihata famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Wa hadha at-tib yakunu yaumal qiyamah. Dan aroma ini akan tercium kelak di hari kiamat. Li'annahu al-waqtu alladhi yadhharu fihi thawabul a'mal. Karena di hari kiamat adalah
waktu ditampakkannya pahala atas semua amalan. Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat lain, atyabu indallahi yaumal qiyamah. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah di hari kiamat. Wa hadhihi ar-raihah wa in kanat makruhatan fi masyamin nas fid dunya, lakinnaha atyabu indallahi min rihil misk. Bau ini meskipun dibenci menurut penciuman manusia di dunia, namun di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi. Likauniha nasyi'atun an ta'atillahi ta'ala. Karena aroma tersebut atau bau tersebut timbul karena ketaatan dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sebuah kebaikan. Tidak semua yang dibenci itu buruk. Sebaliknya, dan tidak semua yang disukai itu baik. Bisa saja sesuatu yang kita benci ternyata lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau apa yang kita suka belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Kemudian penulis menjelaskan keutamaan lain yang disimpulkan dari hadis lain, yaitu وَمِنْ فَضَائِلِ الصِّيَامِ أَنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ وَتَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ. Bahwa puasa adalah termasuk sebab mendapat ampunan dosa dan kesalahan. Bagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mawas diri bahwa kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Dan tentu kita sangat fakir dan butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, apakah puasa Ramadan akan menghapus seluruh dosa, baik yang kecil maupun yang besar? Para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa puasa Ramadan itu bisa menghapus dosa kecil, tidak termasuk dosa besar. Syekh menjelaskan tentang hadis tadi. Hadis ini bersifat umum dan huruf ma adalah ismul mausul, termasuk di antara kata yang menunjukkan umum. Artinya apa saja, semua dosa baik yang kecil maupun besar akan diampuni. Namun keumuman yang dikandung hadis ini dikhususkan oleh dalil-dalil lainnya, yaitu dengan menjauhi dosa-dosa besar. Itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair." Artinya, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, maksudnya puasa dan salat malamnya, adalah penghapus dosa di antara keduanya, jika dosa-dosa besar dijauhi. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima." Artinya, jika engkau menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang dikerjakan, niscaya kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Maksudnya dosa-dosa yang kecil, dan akan kami masukkan engkau
ke dalam tempat yang mulia atau ke dalam surga. Penjelasan Syekh Utsaimin dan juga hadis serta ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa puasa Ramadan tidak menghapus dosa besar. Yang dihapus oleh puasa Ramadan adalah dosa-dosa kecil. Lalu apa yang dimaksud dengan dosa-dosa besar? Dosa besar menurut pendapat yang paling kuat adalah segala perbuatan dosa yang pelakunya diancam dengan api neraka, laknat atau murka Allah di akhirat, atau mendapatkan hukuman had di dunia. Sebagian ulama menambahkan termasuk juga perbuatan yang Nabi SAW menafikan keimanan dari pelakunya. Atau Nabi SAW mengatakan, laisa minni, laisa minna, bukan golongan kami. Atau Nabi SAW berlepas diri dari pelakunya. Adapun dosa kecil, maka dosa yang tidak memenuhi kriteria dosa besar tersebut. Namun, apapun dosa yang kita lakukan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, hendaknya kita ingat ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mana beliau mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika disertai dengan taubat atau meminta ampun, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus. Juga hendaklah kita ingat ucapan sebagian salaf yang mana mereka mengucapkan, la tanzur ila sigharil khatiyah walakin inzur ila 'azamati man 'asait. Janganlah engkau lihat kecilnya dosa, namun hendaklah engkau lihat kepada siapa engkau berbuat dosa. Dan dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang tulus yang memenuhi syarat-syaratnya yang 3. Yang pertama adalah menyesali dosa yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, berhenti atau meninggalkan dosa yang dilakukan tersebut. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Kemudian jika dosa tersebut berkenaan dengan hak Adam atau hak manusia, hak orang lain, maka hendaklah hak tersebut ditunaikan atau diminta kehalalannya. Kemudian para ulama menambahkan 2 syarat lain pada 3 syarat tadi, yaitu yang pertama, hendaklah taubat dilakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah taubat dilakukan sebelum waktunya habis, yaitu ketika nyawa seseorang sampai di kerongkongannya atau ketika matahari terbit dari arah barat. Hal itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'at taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan pernah berhenti sampai tertutupnya pintu taubat, dan pintu taubat tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau katakan hasan. Jadi itulah total syarat-syarat taubat, ada 6. Yaitu menyesali dosa yang dilakukan, kemudian berhenti dari dosa itu, lalu bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang keempat, jika dosa tersebut berkenaan dengan hak manusia, hendaknya ditunaikan. Kemudian yang kelima, hendaklah taubat dilakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, hendaklah taubat dilakukan sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita atau sebelum matahari terbit dari barat. Kemudian penulis memberikan kita sebuah nasihat penting mengenai keutamaan tadi. Lakin hadhihi al-fadail la takunu illa liman shama mukhlishan lillahi ta'ala an at-ta'am wasyarab wan nikah. Akan tetapi keutamaan yang disebutkan tadi, yaitu yang disebutkan 4 tadi, ya,
itu tidak bisa diraih kecuali oleh orang yang berpuasa karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari makan, minum, bima wasamat jawarihu 'anil atham, dan anggota badannya ikut berpuasa juga dari dosa-dosa. Fahadha huwa shaumul masyru' al-mutarattab 'alaihi thawabul 'azim. Dan inilah puasa yang disyariatkan yang akan diberikan pahala yang besar atasnya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya serta perbuatan bodoh, maka Allah tidak butuh usahanya dalam menahan lapar dan dahaganya. Jadi puasa yang disyariatkan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, namun lebih dari itu, seluruh anggota badan kita juga harus ikut berpuasa. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau memberikan nasihat kepada kita, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wada' adzal jar wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yawma siyamika wa la taj'al yawma fitrika wa shaumika sawa." Artinya, jika engkau sedang berpuasa, maka hendaklah pendengaran, penglihatan, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan perbuatan yang haram. Jangan engkau sakiti tetangga. Hendaklah engkau jaga wibawa dan ketenangan selama engkau berpuasa. Janganlah engkau samakan hari berbukamu dengan hari puasamu. Kemudian penulis menutup pembahasannya dengan doa, Allahumma hfadz lana siyamana. Ya Allah, jagalah puasa kami, waj'alhu syafi'an lana. Jadikanlah ia sebagai pemberi syafaat kelak bagi kami, wa'inna fihi ala ta'atik. Bantulah kami untuk taat kepadamu selama berpuasa, wajannibna turuqa ma'siyatik. Jauhkanlah kami dari jalan-jalan maksiat kepadamu. Waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Dan ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan juga seluruh kaum muslimin. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita agar memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Subhanaka Allahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.